Saya Glenny Soktania, selamat datang di Kompas Bisnis. Saudara, informasi terbaru ini terkait dengan larangan ekspor. Membingungkan, pemerintah kembali meralat kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng. Presiden mengumumkan semua jenis bahan baku minyak goreng dilarang ekspor termasuk CPO. Pernyataan Presiden ini berbeda dengan yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sehari sebelumnya yang bilang bahwa jenis bahan baku yang dilarang hanya RDB, palm oilin, dan larangan ekspor sudah berlaku per hari ini pukul 00. Presiden menilai volume ekspor lebih besar dibanding kebutuhan dalam negeri, maka kebijakan ini diharapkan bisa menekan harga minyak goreng yang masih tinggi. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Secara terpisah, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan aturan larangan ini termuat dalam aturan Kementerian Perdagangan dan pengawasan pelaksanaan akan dilakukan melalui Bea Cukai. Bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dan harganya 14.000 per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan UMK. Nah, kebijakan tersebut ini akan berlaku, sekali lagi ditegaskan 28 April, yaitu malam ini pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini akan berlaku sampai harga minyak curah bisa dicapai di Rp14.000 per liter. Yang terdampak dari ketidakjelasan kebijakan ini adalah petani. Harga tandan buah segar atau TBS sawit anjlok hingga 70%. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasi Indo, menilai keterangan pemerintah soal larangan ini tidak detail dan malahan membuat spekulan bisa memainkan harga TBS petani. Padahal di bulan Maret, harga pertengahan April, harga TBS sawit sempat menyentuh angka tertinggi. Apkasindo berharap dengan kebijakan ini pabrikan sawit bisa membeli TBS petani dengan harga wajar. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah pelin-pelan soal kebijakan larangan ekspor ini. Pemerintah juga seharusnya mencari akar masalah dari semrautnya ekspor minyak goreng ini. Pertanyaan saya, kenapa Presiden bisa diobrol oleh Menko, dulu batubara oleh Menko Marinvest, sekarang oleh Menko Perekonomian. Yaitu Anda tanya pada Presiden, perlu dicari adalah tikusnya, bukan membakar lumbunya. Kalau yang Presiden sampaikan itu membakar lumbu. Pertanyaan saya, memang pemerintah bisa pendapatannya turun karena industri sawitnya tidak diekspor. Yang pada saat ini kan harga sedang bagus. Kedua, apakah pemerintah sanggup menahan protes para petani yang sawitnya tidak akan pernah dikumpulkan oleh industrinya. Dan sekarang kita pantau harga sawit dunia. Kita lihat ini untuk crude palm oil CPO ini ada di harga Rp6.987.000 Malaysia. Harga minyak sawit mentah crude palm oil di perdagangan kemarin ini sempat melonjak harganya di awal pembukaan perdagangan hingga 1,2%. Sedangkan di pembukaan hari ini masih berada di bawah 7.000, namun harganya ini naik 9,39%.
Sebagai negara eksportir CPO nomor 1 dunia, kebijakan larangan ekspor sawit pasti akan berdampak pada supply demand global. Analis menilai larangan ekspor akan menyebabkan kelangkaan pasokan CPO global. Sementara di saat yang sama, permintaan global sedang tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi. Hasilnya nanti akan membuat harga CPO terus naik, bahkan bisa sentuh Rp7.000 Malaysia per ton.